Halo everyone, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast kali ini untuk edisi liburan. Mbak Yu sebenarnya lagi di Poso. Sorry kalau misalnya backsoundnya adalah truk lewat lah, mobil lewat lah, atau kalian dengar suara-suara binatang karena ini rumah keluarga gue. Letaknya agak di depan jalan utama provinsi dan gue punya kucing di sekitar gue saat ini. So, kita akan bahas soal Mandalika. Kenapa? Karena kemarin gue sempat di mention, kemudian karena Mandalika timnya sudah pengumuman line out, kemudian kita punya menteri baru, Parekraf, Pak Sandiaga Uno yang akan menghandle Mandalika. Dia punya proyek besar Mandalika, itu tugas utama dari Pak Jokowi untuk beliau. Pak Sandi sendiri gue kalau mau dibilang personal kenal sih enggak juga, cuman gue pernah ke kediaman beliau waktu dulu banget gue masih kerja jadi jongos di bank. Gue pernah ketemu beliau, nice man. So itulah kenapa gue bahas ini, karena menurut gue Pak Sandi itu orangnya butuh banyak masukan. Jadi ini salah satu masukan gue dan pendapat gue. Mau basernya seperti biasa, maaf ya Pak Sandi, biasanya basernya nyerang gue nih kalau masih pendahulunya nih. Dibilang pesimis lah, bilang apa, padahal kita kan orang bank ngitungnya ada hitungan dan pakai realitanya. Oke, kita bahas dulu soal track teman-teman. Kemarin gue di-mention soal kondisi track. Gue lihat sih kayaknya sementara pengaspalan, dan itu ada pasokan dari Pertamina sebagai salah satu sponsor juga di tim Moto2. Yang nggak masalah juga sih, karena ini kan ITDC ini sendiri juga salah satu BUMN dan itu ada di bawah ke naungan Kemenparekraf. Gue lihat sih tunnelnya sementara dibikin, pengaspalan ada sedikit bolong-bolong. Gue nggak tahu apakah itu karena tunnelnya lagi dibikin atau ada masalah tanahnya juga belum kelar. Gue nggak tahu. Drainase gue nggak ngerti juga apakah lagi dibikin apa enggak, dan gue nggak tahu apakah dinding sirkuitnya sementara berjalan apa enggak, karena gambarnya juga gambar gitu-gitu aja. Kalau dari kabar dari Lombok sendiri, source gue bilang ya sekitar, kalau tracknya toh itu sekitar 50%. 50% itu karena memang yang kecil-kecil macam drainase dan run off-nya dan segala macam. Kan track bukan cuma aspalnya toh ya teman-teman, itu ada yang run off-nya, ada curb-nya, ada drainasenya, ada ininya, ada itunya. Ya, itu yang juga harus dikerjakan, dan itu menurut source Mbak Yu di Lombok ya sekitar 50% lah kalau tracknya ya. Entah itu kalau progres dari total sirkuit gue nggak tahu, tapi kalau orang bank pasti tahu tracknya sendiri itu biasanya mencakup 70% dari total sirkuit. Nah, 30%-nya itu apa? Pedok, tribun, dan fasilitas pendukung. Kalau kalian pernah ke Sepang itu kan ada kantornya tuh baru masuk geng, lain parkiran, bener nggak? Kalau kalian yang sering langganan lah ya ke sirkuit, ke Buriram juga kan sama. Jadi detail-detail kayak gitunya, itu yang 30%-nya, dan itu biasanya lama karena detail banget. Apakah keburu? Dorna memberi target untuk selesai tracknya toh, track lintasan itu berarti tracknya sendiri, run off, curb, drainase, dan pembatas lintasan itu selesainya Juni 2021. Itu harus, mau nggak mau. Kalau nggak, Dorna bakal cabut kita dari jadwal. Itu gosipnya. Gosip dari teman Jorno gue di Spanyol. Gue nggak tahu apa bahasanya orang di MGPA gimana, tapi itu source gue yang dari Spanyol. Jadi bakal dicabut. Kenapa? Karena Dorna punya target homologasi sirkuit itu bulan Juli 2021. 3 bulan sebelum estimasi sirkuit akan dipakai. Kenapa? Karena kita kan kondisinya Mandalika ini adalah cadangan ketiga yang fungsinya untuk menggantikan sirkuit Asia atau Australia yang batal. Jadi itu kan sekitar bulan Oktober-November. Nah itu targetnya Dorna adalah 3 bulan sebelumnya sudah ada homologasi pertama. Kenapa gue bilang homologasi pertama? Kalian ingat Finlandia, sirkuit Kimiring, itu sudah pernah homologasi kemarin, tahun lalu apa ya, yang waktu itu masih folder apa yang jadi test ridernya Yamaha, dan mereka memberikan feedback negatif lumayan banyak untuk sirkuit itu. Itulah kenapa statusnya tahun ini pun masih tetap homologasi, jadi akan dihomologasi kembali. Loris Capirossi kemarin juga sudah ngecek kembali itu track di awal Desember dan lumayan bersalju.
pohonnya udah gede-gede tumbuh lagi, karena memang Finlandia itu daerah belum ada pedok dan belum ada tribun. Sepertinya sih mereka menunggu kepastian negara Finlandia sendiri apakah diizinkan untuk menggelar atau enggak, karena kalau nggak digelar ya ngapain buru-buru bikin pedok sih, kalau begitu sih kalau menurut gua Finlandia. Karena apa, Finlandia sendiri kalau nggak jadi ya ada sirkuit cadangan gitu. Sirkuit cadangannya kan ada Portugal sama Rusia tuh. Portugal kan standby aja. Jadi memang mau nggak mau harus keburu. Tapi pedoknya sendiri sama tribunnya itu yang gue nggak tahu nanti. Janjinya kemarin 2019 adalah Mandalika akan menjadi street circuit pertama yang mempunyai pedok dan tribun permanen. Kalau kalian pernah ke sirkuit F1 di Singapura, itu emang karena street circuit ya lepas pasang pedoknya. Itu janjinya Mandalika waktu awal. Tapi kemarin waktu gue baca di artikel tuh ada bahasanya bahwa itu akan menjadi pedok sama tribun lepas pasang juga. Gue nggak tahu apakah ini ada kaitannya sama biaya atau ada kaitannya sama kerja tayang. Karena memang WSBK kan udah masuk jadwal, sama World SSP juga sudah masuk jadwal. Jadi ya emang mau nggak mau harus disiapkan. Kalau emang nggak sempat pedok sama tribunnya ya udah ambil yang bongkar pasang aja kayak gitu. Ya masuk di akal, cuman konsekuensi biayanya kan itu urusan mereka. Jadi kalau kalian tanya apakah keburu apa enggak, ya menurut gue akan tetap keburu. Harus keburu. Kalau nggak mau dicoret, harus keburu. Terus, apakah akan digelar atau enggak? Kalau soal digelar atau enggak, itu kembali kepada kebijakan masing-masing negara. Terutama karena kondisinya kita ya optimis juga, karena kan sekarang udah muncul nih vaksin. Cuman ya gue nggak tahu lagi nih, virus baru yang 2.0 punya dari Inggris ini apakah bisa dihandle atau enggak, karena kondisinya kan kabar terakhirnya udah sampai di Malaysia, Singapura nih. Nah Singapura itu tetangga sama Malaysia dan tetangga sama kita. Malaysia sendiri gue nggak yakin apakah bisa gelar winter test atau enggak gitu, karena semua yang mau datang ini kan semua dari Eropa nih. Jadi mesti hati-hati juga. Gue nggak tahu apakah Malaysia berani gelar winter testnya atau enggak. Nah itu juga tergantung ke kita, apakah kita nanti pas mau digelar atau enggak, gue nggak tahu juga bisa apa enggak, karena kan kabar terakhirnya juga pindah nih, ngomongin sepak bola U20 kan Piala Dunianya dibatalkan jadinya ke 2023. Jadi yang sudah stadion yang udah kadung dibongkar dan segala macam itu ya udah kadung gitu. Entar nanti 2023 disiapin lagi. Nah ini yang gue nggak tahu nih, apakah Mandalika akan seperti itu atau enggak. Mudah-mudahan enggak lah ya, gue nggak tahu. Mudah-mudahan enggak. Jadi soal apakah mau menggelar apa enggak ya gue nggak tahu. Ini MotoGP. MotoGP itu adalah segala sesuatunya harus mendekati perfect, karena itu adalah kelas tertinggi dan paling bergensi untuk kelas balap motor. Kalau begitu gimana dong soal proyeksinya? Ya, gue nggak tahu kalau nanti World SSP sama WSBK mereka akan gelar dengan penonton. Tapi kemarin gue sempat lihat juga postingan soal proyeksi di balap MotoGP dengan approaching COVID-19. Gue nggak tahu apakah memang ini orientasinya adalah finansial atau enggak. Apakah untuk supaya break even atau gimana. Tapi gue lumayan surprising karena Mandalika memproyeksikan penonton itu dengan approaching kondisi COVID loh ya, itu di akhir pekan, sepanjang akhir pekan itu 114.000 penonton. Kalau mau lihat kondisi libur tahun baru gue yang ke Bali yang batal ya, gue nggak tahu tuh bisa apa enggak Mandalika. Ke Bali aja puyeng gue, apalagi ke Mandalika kalau kondisinya 114.000 proyeksinya. Nah proyeksi hari pertamanya nih, hari Kamis, hari Jumat, hari pertama itu adalah 24.000 orang asumsinya penonton, dengan asumsi 50% alias 12.000 orang itu asalnya dari NTB. Jadi 12.000 sisanya itu berasal dari luar daerah NTB. Dan itu artinya, ini nih yang agak gue bingung, dibutuhkan 6.000 kamar, berarti mereka ngitungnya 2 orang 1 kamar. Nah, gue mempertanyakan, ini orang Mandalika pernah turun ke sirkuit nggak sih di Sepang atau di Buriram? Anak-anak MotoGP tuh, fans fanatiknya, jarang-jarang sih ada yang 2 kamar, 2 orang 1 kamar. Kita malah ada yang sekamar itu di hostel, isinya 12 tempat tidur, 6 tempat tidur, dan itu gabung-gabung semua.
pakai kapsul bed dan segala macam. Dan itu jelas bukan 2 orang satu kamar. Anak MotoGP itu yang penting, bukan yang penting murah juga sih, yang penting bisa nonton di sirkuit dan gue makan. Nggak harus tinggalnya di hotel yang 2 kamar 1 orang, enggak. Gue nggak tahu sih kalau di Lombok tuh homestay-nya bisa se-affordable hostel di Malaysia apa enggak, atau di Buriram. Buriram memang agak mahal sih, tapi worth it-nya karena kita sekalian di Thailand. Yang agak murah itu di Sepang, Malaysia. Kalau di Malaysia kemarin kita dapat 30 ringgit, benar nggak sih teman-teman? 30 ringgit per malam dan itu 1 bed. Benar nggak? Include free breakfast. Benar nggak sih? Itu tanpa tour loh ya, gue pergi sendiri. Ada teman-teman yang pergi tanpa tour. Nah, itu gue kemarin nyobanya untuk versi yang nggak juga murah banget sih, maksudnya versi yang affordable untuk versi anak-anak MotoGP. Itu 30 ringgit semalam. Setahu gue ya, gue nggak tahu apakah di Lombok seharga segitu bisa apa nggak 1 bed. Jadi bukan sekamar 2 orang ya, 1 bed 1 orang. Gue nggak peduli itu kamarnya berapa orang di dalam, yang penting 1 bed. Jadi mari kita melihat, gue tuh pengennya Mandalika itu melihat mindset itu dari versi anak-anak fans MotoGP, bukan dari versi bule atau turis incaran kalian. Karena apa? Maaf Pak Sandi, saya nggak tahu apakah penonton yang kalian incar ini adalah turis-turis yang datang cuma sekali setahun, atau cuma buat gue nonton MotoGP ini habis itu udah tahun depannya nggak datang, atau kalian mencari penonton yang jangka panjang yang tiap tahun datang, yang carinya affordable, nggak juga harus murahan banget sih, yang affordable tapi yang penting kami ngumpul. Kalau kalian pernah ke Sepang musim-musimnya MotoGP itu, kalian kalau ke Bukit Bintang itu ngumpul anak-anak Indonesia semua loh. Kami memang bukan orang kaya karena memang kebanyakan fans MotoGP adalah anak-anak muda yang rata-rata ya penghasilannya ngepas-ngepas. Ada yang masih sama orang tua. Jadi kita tuh yang penting have fun-nya, ngumpul-ngumpulnya bareng-barengnya terus ke sirkuit rame-rame. Saya nggak ngerti apakah Mandalika punya mindset seperti itu, atau memang karena Mandalika ini adalah super priority destination, ngincarnya adalah turis-turis mahal. Kalau ngincarnya turis-turis mahal, sorry to say, fans MotoGP yang macam kita-kita ini bukan target market kalian. Dan kalau bukan target market kalian, gue nggak yakin itu target penonton kalian terpenuhi apa enggak. Mungkin yang kalian bisa kejar adalah orang-orang yang nggak punya paspor, yang nggak bisa ke luar negeri. Tapi kalau memang mereka nggak bisa mengupayakan paspor, ya gue sendiri juga nggak yakin apakah mereka bisa kalian ekspektasikan dari konsumsinya. Karena kalau di Malaysia yang mereka kejar adalah banyaknya penonton yang affordable, yang tiap tahun muncul. Jadi kalian tanya tuh yang sering-sering ke Malaysia, gua ke winter test datang, race datang. Jadi ya gua ngerti mindset anak-anak MotoGP itu gimana. Beda ya MotoGP sama bola. Kalau MotoGP nggak lihat KTP lu apa, cuman lihat lu fans siapa. Itu yang tolong mindsetnya disamaratakan dulu. Jadi kalau kalian target marketnya adalah para fans MotoGP, maka buatlah sirkuit ini menjadi sirkuit yang menyenangkan, memurahkan, dan memudahkan. Kenapa saya bilang menyenangkan? Jangan membuat sirkuit ini menjadi khusus buat turis-turis mahal. Kenapa? Karena fans MotoGP nggak selamanya mahal. Kita mah yang penting ngumpul sesama fans Rossi, sesama fans Marquez, ngumpul ya. Kayak gitu. Terserah lu KTP lu apa gitu. Itu kalau kalian sering ke Malaysia pasti kayak gitu. Terserah, adanya saling bantu ujung-ujungnya di sirkuit. Oke? Itu yang menyenangkan. Kemudian saya bilang memurahkan. Kenapa memurahkan? Jangan sampai biaya kita ke Sepang dan habis berapa selama di Sepang itu lebih murah daripada ke Lombok. Oke lah, mahalnya jatuhnya di paspor tuh. Tapi kalau misalnya tiket, transportasi, hotel lebih mahal daripada ke Sepang, ya anak-anak pada milih ke Sepang juga. Kenapa? Lawang kita udah langganan kok ke sana. Kalau ke Lombok juga nggak harus pas MotoGP sih sebenarnya. Ya oke lah, mungkin nanti pas kita nonton pas MotoGP, tapi habis itu tahun berikutnya nggak, mending kita cari yang murah, bener nggak? Udah cari yang murah, kita juga ketemu sama teman-teman yang kalau di Malaysia itu
banyaknya ketemu dari orang, kadang dari Filipina, Thailand, Singapura, bener nggak? Gue sering ketemu tuh di bandara sama di sirkuit. Sama kalau gue nginepnya nggak di Bukit Bintang. Kalau di tempat lain, nah biasanya ketemu. Itu saya bilang memurahkan. Kemudian memudahkan. Kalau dari Jakarta ke Lombok sih emang sekali pesawat ya. Nah, yang susah tuh kalau yang dari daerah lain. Ada yang dari, gue nggak tahu kalau dari Sumatera ada nggak yang langsung ke Lombok. Dari Sulawesi kayaknya nggak ada ya. Ada kah? Nggak ada kayaknya yang langsung ke Lombok ya. Kayaknya mampir Makassar, mampir Surabaya, transitnya berapa kali gitu ya, nggak langsung ke Lombok. Kemudian apalagi yang dari Papua, itu kalau nggak mudah biasanya nggak murah. Jadi ya pastikan itu memudahkan. Itu yang pertama, itu baru transportasi ke Lomboknya ya. Kemudian akomodasi dan transportasi di Lomboknya. Nah, kalau yang kalian sering di Sepang, di sana itu ada bus yang khusus. Kalau lu nggak ikut tur, kan lain. Kalau tur kan biasanya udah charter mobil nih, 200 ringgit biasanya ya sehari. Yang sering nih. Kalau enggak, kita ada bus langsung ke sirkuit. Biasanya beli paket, ada paket 2 hari, ada paket 3 hari, ada yang paket cuma sehari, sisa dipilih aja. Nah, itu bisa diakses dari tengah kota. Kuala Lumpur itu dari tiga tujuan. Yang pertama dari KL Sentral, kemudian dari Bukit Bintang, gue lupa satu dari mana. Tower-tower gitu deh, gue lupa. Kemudian kalau lu dari bandara, itu ada bis gratis malah ya teman-teman. Bayu sering pakai itu malah. Jadi kalau dari KL tuh ke sirkuit, ke bandara dulu. Ke bandara kenapa? Karena nangkring dulu tuh di hotelnya rider. Nanti kalau dari hotelnya rider baru naik bis gratis ke sirkuit. Itu ada dia rolling. Kayaknya sih dia kerjasama dengan salah satu mall di sekitaran bandara. Jadi habis dari KL1, KL2, ntar dia mampir dulu ke mall itu. Jadi kalian yang mau window dressing, mau belanja, mau makan dulu kan, udah itu sekitar 30 menit. Terus nanti dia lanjut lagi ke sirkuit. Dari sirkuit di jam-jam tertentu dia balik lagi ke mall itu juga lagi, sekitar 30 menit baru dia jalan lagi ke bandara. Itu gratis, free. Nah itu ada, itu memudahkan banget. Jadi kita perlu biaya yang jelas kalau nggak ikut tur. Kenapa? Kan tadi udah bilang, anak MotoGP itu nggak selamanya kaya. Ada yang kita nabung dari uang jajan, dari uang apa. Teman-teman, namanya kan anak muda. Kalau gue mah ya ada penghasilan. Tapi ada teman-teman yang terutama fans yang baru nih, yang baru sekitar ya 10 tahun, 5 tahunan, itu ngumpulinnya dari uang jajan. Dan itu nggak affordable banget buat ikut tour. Jadi memurahkan, memudahkan, dan menyenangkan untuk para fans MotoGP. Itu kalau target kalian adalah fans MotoGP. Kalau target kalian adalah turis yang cuma sekali datang terus tahun depan nggak datang lagi, ya terserah lah, atur aja lah, kan kalian yang tahu. Cuman please buzzer, kami memandang dari sisi pencinta MotoGP, bukan dari sisi pelaku pariwisata. Itu pandangan kami. Enggak, realitanya kan gitu. Gue berdasarkan realita. Kalau orang bang udah tahu realitanya segitu, ya segitu. Mau apa? Kita bisa menganalisa, dan itu cara gue menganalisa. Kalian mau salahkan, mau buzzer, bla 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 bla, sorry itu saya. Jadi kita harus jujur aja nih. Kemudian yang kita bahas lagi soal finansial. Mau pedoknya nanti bakal permanen atau bongkar pasang, itu tergantung pada finansial. Kalau memang ada alasan finansial. Dan menurut gua kalau Pak Sandi sudah duduk sebagai Menteri Pariwisata, itu bukan lagi jadi masalah. Itu mainannya beliau. Gampang, beliau punya banyak koneksi yang bisa mengundang investor baru untuk ikut campur tangan. Kemarin kan udah masuk tuh Pertamina. Gampang lah kalau Pak Sandi itu. Jadi yang gue bilang soal terlanjur jual tiket early bird dan segala macam, Pak Sandi pasti punya solusi. Kenapa? Karena beliau orang keuangan. Beliau tahu kok caranya. Kemudian kita bahas soal tim Moto2. Kalau menurut Mbak Yu sih sudah fix ya, udah bagus. Tom Luthi itu sudah nggak diragukan lagi kemampuannya. Sorry to say juga sih buat Dimas Eki, gue sih realistis aja. Kenapa? Karena memang ini tim baru yang duit itu harus dipertimbangkan sebagai gimana caranya ini break even sepantar dengan promosinya. Itulah kenapa mereka selektif soal rider. Kalian lihat Petronas gak sih? Ya kayak gitu. Nggak harus rider lokal juga. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Itu namanya realistis dan profesional. Coba lihat itu Dato R. Kalau enggak ya enggak, gitu aja. Prestasi dan bisnis. Bob Esser sendiri sebenarnya bukan, kalau bagus-bagus amat sih enggak juga, tapi setidaknya dia ada darah Indonesia. Gue punya
teman di Belanda, dan itu mama dia kecilnya di Bandung. Bobe sendiri kakeknya memang sih umur dia berarti dia kakek, berarti kalau umurnya sekarang kan dia muda. Berarti kalau untuk umur yang sudah pernah di Indonesia berarti kena kakeknya, dan itu kakeknya itu orang Surabaya. Nggak tahu apakah lahir Surabaya apa enggak, tapi kayaknya sih kecil di Surabaya, kan teman Mbak Yu itu juga mamanya kecilnya di Bandung. Jadi ya menurut Mbak Yu sih emang udah tepat sih. Jadi udah segitu aja podcast kita. See you next time guys. Selamat liburan. Bye bye.